selama jadi dokter gadungan, dia kerjanya gimana? Pas meriksa pasien itu gimana? Ngasih resepnya itu gimana? Sekelas rumah sakit besar loh. Jadi belum lama ini Indonesia dihebohkan oleh dokter gadungan yang udah kerja 2 tahun gak ketahuan gitu di rumah sakit. Ini gokil sih, dokter lulusan SMA dia gadungan ya kan, yang bernama Susanto. Itu dia kerja di rumah sakit PHC Surabaya. Jadi pada tahun 2020 dia yang mungkin gabut dan nganggur itu mengirimkan lamaran di sebuah rumah sakit, itu rumah sakit PHC tadi. Dan di situ dia memakai data dokter lain bernama Dokter Anggi Yuritno. Cuman dia ubah fotonya gitu. Jadi pakai ijazah beliau Dokter Anggi tadi, dan data-datanya bahkan surat izin praktiknya pun gue pun heran kok bisa dia dapat data lengkap dari Dokter Anggi Yuritno. Tadi dia katakan dia dapat datanya itu dari Facebook malah. Ini greget sih, dan akhirnya setelah diuji ya kan sama HRD dia diterima, dia nerima gaji 7,5 juta per bulan, dan itu berjalan dari Juni 2020 sampai Desember 2022 kemarin. Hebatnya 2 tahun tuh lancar loh, nggak ada ketahuan. Sampai baru mau ketahuan pas kontrak dia mau diperpanjang malah. Pas dicek datanya ke website ya kan. Pria dengan modal data internet bisa jadi dokter gadungan di rumah sakit PHC, tamat SMA. Dokter gadungan, ya Allah. Terbayang sama kalian kalau dia jadi dokter. Datang pasien kan, dok, kepala aku nih suka sakit dok. Kalau suka apa ya sembuhnya? Tak usah suka, ya juga. Datang lagi pasien, dok, bahu aku nih kalau dipegang sakit dok. Kalau dipegang sakit, kata dia, tak usah kau pegang. Namanya juga dokter gadungan. Halo mama, 2 tahun ngapain aja lah, ada-ada aja kamu. Ngomenin berita yang lagi viral beberapa hari ini. Seseorang yang mengaku dokter baru terungkap setelah 2 tahun menjalankan prakteknya. Kok bisa ya bapak ini baru tahuan loh setelah 2 tahun, hebat banget sih. Dokter beneran aja masih sering kesulitan untuk mendiagnosa pasiennya itu sakit apa. Apalagi dokter gadungan. Gimana coba menurut kalian kalau ternyata dokter yang meriksa kalian itu adalah dokter gadungan? Yuk, lebih pastiin lagi dokter kalian itu valid nggak, dokter beneran atau nggak? Dokter hewan kesayangan kalian ini beneran dokter hewan nggak kira-kira yang udah meriksa hewan kesayangan kalian? Yuk komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Aduh, salut banget sih sama nih bapak. Cerita Neri, pertanyaannya, selama jadi dokter gadungan, dia kerjanya gimana? Pas meriksa pasien itu gimana? Ngasih resepnya itu gimana? Sekelas rumah sakit besar loh. Kok iso dapet tenaga atau kecolongan dokter gadungan? Nah ya pas meriksa pasien itu loh. Itu apa maksudnya itu gimana ngasih advice-nya, kemudian analisanya. Itu setahun. Coba yang tahu kesehariannya dokter gadungan ini jawab pertanyaanku yang kepo ini. Heran ya Allah. Lagi rame kasus dokter gadungan alias dokter palsu di sebuah rumah sakit. Dan kita juga ingat beberapa waktu yang lalu di sebuah klub sepak bola. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa seseorang itu memang benar-benar dokter atau bukan? Caranya, coba klik website dari Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian, masuk ke laman pencarian dokter dan ketik nama lengkap dokter yang dimaksud. Nanti akan muncul nama dokter beserta dengan fotonya dan juga keterangan lain yang menunjukkan bahwa dokter tersebut memang merupakan dokter yang terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia dan bisa menjalankan praktek kedokteran. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Udah tahu berita ini belum nih? Ada seorang pria yang ngaku-ngaku jadi dokter alias dokter gadungan dan udah 2 tahun kerja di klinik. Wah, kacau banget! Dan ternyata ini bukan kali pertamanya, tapi si dokter gadungan ini tuh sudah sering banget nih memasukkan identitas dan bekerja sebagai tenaga medis. Selain itu, dia juga sudah pernah menipu 7 instansi kesehatan di Jawa Tengah dan Kalimantan, bahkan pernah dipenjara 20 bulan. Wah, kacau banget sih. Tahu nggak sih kalau misalkan ya untuk mendapatkan gelar dokter dan juga berpraktek sebagai dokter, itu tuh harus melewati proses yang panjang banget dan itu tuh nggak mudah. Kita dibekali dengan keilmuan dan juga keterampilan sampai bisa berpraktek dan juga melayani masyarakat. Kebayang nggak sih kalau ada orang yang nggak punya kapasitas, yang nggak punya keilmuan dan nggak punya keterampilan, itu tuh nyamar jadi dokter gadungan dan pastinya bisa banget membahayakan orang lain.
Jadi ada satu website, yaitu dari Konsil Kedokteran Indonesia, yang bisa ngecek nih apakah seorang dokter tuh ya emang bener-bener dokter, bukan dokter gadungan. Dan kalian bisa cek di sini. Nah, kalian bisa cek aja nih di website KKI, jadi masuk ke kki.go.id. Terus kalian tinggal masukin aja nih nama depan dokternya. Nah, ini aku contohin nama aku sendiri. Tinggal diketikin aja nama dokternya tanpa gelar ya. Lalu selanjutnya masukin kode captcha-nya dan klik cari dokter abis itu. Dan akan muncul kayak gitu. Nah, setelah nanti muncul yang detail dokter tuh akan muncul halaman ini. Jadi ada nama dokternya, ada fotonya, dan juga sebenarnya lengkapin banget nih. Ada universitasnya, terus kualifikasinya, bahkan nomor STR atau nomor berkasnya semuanya tuh ada di sini. Wah, semoga kedepannya gak ada lagi nih dokter-dokter gadungan yang ngaku-ngaku jadi dokter dan malah bisa membahayakan orang lain. Cara tahu dokter gadungan apa bukan. Jadi ini ceritanya ada seseorang yang pura-pura jadi dokter. Jadi dia memakai identitas palsu gitu ya, pakai identitas dokter yang memang beneran ada, tapi dokternya itu prakteknya di Bandung. Nah, terus dokter yang pura-pura ini kayak memanipulasi dokumennya dengan mengubah fotonya gitu. Nah, terus ketahuannya itu waktu dari pihak rumah sakitnya ingin melakukan perpanjangan kontrak. Nah, jadi sebenarnya buat tahu dokter ini dokter beneran apa gadungan, kita tuh bisa cek di website KKI. Nah, kita bisa cek dokter, misalnya nih ya. Nah, ini aku cari nama aku dan ada fotonya juga. Kalian pernah ada pengalaman sama dokter palsu nggak? Tulis di komen. Pria lulusan SMA di Surabaya ngaku-ngaku jadi dokter. Kerja di klinik selama 2 tahun, digaji sampai 7,5 juta per bulan. Bayangkan, 2 tahun nggak ketahuan. Gimana sih kronologisnya dia bisa keterima lowongan kerja dokter? Nah, bermula dokter gadungan yang bernama Susanto ini melamar pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya April 2020 silam. Cuma modal kuota internet doang, Susanto ini mencuri data-data pribadi milik seorang dokter yang bernama Dr. Anggi Yurikno. KTP, CV, ijazah, sertifikat dokter, SIP, dan sebagainya itu dicuri gitu. Pinternya lagi, si dokter gadungan ini punya skill editing foto, merubah foto dokter Anggi Yurikno menjadi foto dirinya sendiri gitu. Sampai-sampai manajer klinik kena tipu, sangat di luar nurul emang. Ya udah deh, dia langsung ngelamar jadi dokter, melampirkan berkas-berkas tadi secara online atau ke email rumah sakit PHC, dan mungkin itu zaman-zaman COVID kali ya, makanya online gitu. Nah, terus dia dapat panggilan nih dari rumah sakit untuk wawancara secara online. Otomatis dia belajar dulu nih mengenai asal-usul dokter Anggi Yurikno di Facebook ya, biar wawancaranya lancar aja gitu. Salah satu modal pede aja gitu kan. Ya udah deh, dia 2 tahun jadi dokter, digaji 7,5 juta per bulan, sampai dia tuh jadi dokter internal di klinik K3 PT Pertamina Cepu. Kebayang nggak tuh pasiennya dikasih obat apa? Pada akhirnya kemarin Susanto dilaporkan ke polisi kena pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 77, dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 150 juta. Menurut kalian gimana nih kasus Susanto ini? Modal kuota internet dan PD doang bisa jadi dokter? Coba tulis di kolom komentar.